Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan selamat beristirahat untuk warga Surabaya karena ini cuacanya lagi tidak mendukung. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali di salah satu program Swarga Loka, yaitu Sedep, seputar dialog kependudukan. Dalam rangka mengembangkan program PAUD HI, Sedep hadir dengan tema Berkibar, berbagi edukasi, kreatif, dan inovasi Bunda PAUD Surabaya. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber nih yang sangat keibuan banget, yaitu Bunda PAUD Kecamatan Wonokromo, Bu Maria Agustin Yuristina SSTP MSI, atau yang biasa dipanggil Bu Maria nggak Bu? Baik Bu, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Sisi. Baik, mungkin Ibu mau memperkenalkan diri, monggo Bu. Siapa tahu ada warga Surabaya yang belum tahu Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan semangat pagi semuanya. Saya Maria Agustin Yuristina, selaku Bunda PAUD Kecamatan Wonokromo. Mohon izin bergabung dan menyapa semua Sobat Swarga Loka yang luar biasa. Siap, baik Bu. Untuk hari ini kita akan membahas ya Bu ya terkait beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI seperti penguatan pendidikan karakter, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan pendidikan. Nah, di sini kita akan nih mengulik lebih dalam ya Bu ya terkait adanya wajib belajar 13 tahun ini. Nah, saya mau tahu dulu nih Bu, sebelum kita jauh untuk membahas itu, gimana sih Bu gambaran umum komposisi demografis penduduk di Kecamatan Wonokromo untuk saat ini? Ya, terima kasih Mbak Zizi. Untuk Kecamatan Wonokromo adalah kecamatan yang kebetulan berada di tengah kota, agak ke selatan dikit ya. Betul. Sebagai pintu gerbang masuk ke kota kita tercinta ini, terdiri dari 6 kelurahan. 6 kelurahan itu total jumlah penduduk 153.563 jiwa, laki-laki dan perempuan. Termasuk kecamatan yang amat sangat padat sekali. Tapi alhamdulillah, ini bukan sebuah prestasi menurut kami. Secara demografi kami mampu melakukan verifikasi kependudukan itu dengan baik sekali. Terbukti dari yang tadi angka yang saya sampaikan 153.500 sekian, itu adalah DKB semester kedua tahun 2024 data konsolidasi kependudukan. Dan itu mengalami penurunan. Penurunannya tidak signifikan, tapi paling tidak kita berupaya untuk melakukan verifikasi kependudukan sesuai dengan kondisi real yang ada di wilayah. Awalnya kita 158.000. Wow. Itu DKB 2 tahun yang lalu. Wow, jadi kita betul-betul verifikasi karena kan pertumbuhan kota otomatis demografi juga mengalami dinamisasi. Betul, naik turunnya penduduk ya Bu ya. Baik, berarti banyak banget ya Bu, ada 153.000 nih untuk penduduk yang ada di Kecamatan Wonokromo. Berarti sangat padat ya di Wonokromo ini Bu. Lumayan padat sekali. Baik, lalu apa sih Bu tantangan utama nih yang dihadapi oleh pemerintahan Kecamatan Wonokromo dalam mengalami pertumbuhan penduduk di Wonokromo? Kalau dalam hal kependudukan, insya Allah kita sudah mampu mengedukasi semua stakeholder yang ada di masyarakat. Betul. Untuk membantu kita. Jadi edukasi dari teman-teman Dispenduk bersama kami, kolaborasinya luar biasa. Jadi masyarakat sudah semakin smart, semakin pandai harus berbuat bagaimana untuk memberikan edukasi kepada tetangganya yang lain. Insya Allah sih kalau kependudukan amat sangat luar biasa kemajuannya. Pemahaman mereka, kesadaran mereka, bagaimana mereka saling mengingatkan satu warga dengan warga yang lain mengenai administrasi kependudukan itu sesuatu yang penting, itu sudah amat tinggi. Termasuk dalam melakukan check-in terhadap keberadaan warga. Itu juga sudah bahasa pojok kampung mereka sudah menguntungkan kita. Mantumu wis gak ono, anakmu wis gak ono nang kene. Tak caket ya, tak pindah ya. Sesuai dengan domisili yang bersangkutan ada. Oke, berarti langsung inisiatifnya tinggi ya Bu ya. Inisiatifnya tinggi, saling mengingatkannya juga tinggi. Oke, berarti cukup
sadar adminduk lah ya, Oke. akan adanya kesadaran tentang administrasi kependudukan. Tapi ada nggak sih Bu cerita unik tentang adminduk nih? Kayak mungkin ada warga yang beberapa kurang aware atau gimana? Kalau itu pasti ada, sebegitu banyaknya jiwa dan Betul. pendatangnya juga luar biasa banyak, non permanennya. Salah satu yang kami ingat sekali beberapa bulan yang lalu di wilayah kami itu ada zona yang agak-agak dibilang banyak orang agak merah. Sebetulnya merah dalam tanda kutip tidak negatif juga. Betul. Di situ kawasan Joyoboyo dan Bumiarjo. Oh, ya. Kami di situ memang banyak sekali anak-anak PMKS, anak-anak jalanan, mungkin beberapa di antaranya pengamen yang lebih mendominasi. Ada salah satu yang bernama Rizky, usianya sudah 9 tahun. Setiap hari ngamen, melakukan kegiatan mengamennya itu di Bungurasih. Oh gitu. Setelah kita outreach, kita tanyai, yang bersangkutan itu sudah paham dengan ilmu kumon terhadap uangnya itu tinggi. Hitung-hitungan duitnya itu luar biasa cerdas. Pandai. Tapi pada saat kita bertanya sekolah kelas berapa, ternyata yang bersangkutan belum bersekolah. Mau tidak mau wajib kami bawa ke PKBM terdekat. Mau tidak mau wajib kami paksa orang Betul. tuanya untuk segera dibantu kami mendaftarkan ke sekolah. Oh begitu. Otomatis akte kelahiran tidak ada. Karena orang tua pada saat menikah masih menikah Muda. tidak resmi. Oh betul. Jadi kita betul-betul kalau istilah dokter itu melakukan operasi besar terhadap keluarganya. Betul. Yang pertama dilakukan langkah awal dalam operasi besar itu adalah menata administrasi kependudukannya. Betul. Dengan dibantu menata administrasi kependudukannya, ternyata Rizky dan kedua orang tuanya itu amat sangat bahagia. Dalam hati kecil saya, ya Allah, ternyata yang bersangkutan itu hanya untuk langkah awal kita membahagiakan dia hanya butuh tak ewangi, tak urus semua akte kelahiran anak-anaknya sampean. Kita bawa yang bersangkutan ke puskesmas untuk di KB supaya alat kontrasepsi supaya tidak punya anak lagi. Hal-hal seperti itu ternyata bisa membahagiakan warga masyarakat kita. Betul, karena tentang admin itu juga penting ya Bu. Penting. Itu adalah fondasi kehidupan juga sih. Misal anak kalau tidak punya akte kelahiran ya tidak bisa sekolah. Nah apakah beliau itu tadi orang tuanya Rizky itu ikut SOTH Bu? Orang tua Rizky kan itu kita menemukannya beberapa bulan lalu. Untuk tahap ini yang bersangkutan kita arahkan untuk ikut SOTH. Oke, baik. Memang sedikit membutuhkan effort karena kan yang bersangkutan memilih loh Bu, saya nggak kerja, saya nggak bisa ini loh. SOTH nggak lama, hanya sekitar 2 jam sampai 3 jam maksimal. Ikut. Berarti kalau di Kelurahan Wonokromo ini juga digencarkan tentang program SOTH ini ya Bu ya, sekolah orang tua hebat. Pasti wajib itu. Lalu apa sih Bu, gimana nih penerapannya program SOTH ini? SOTH di kita ini kan untuk Kota Surabaya, beliaunya Bapak Wali Kota dan Bunda PAUD Kota Surabaya, Bunda Rini Indriani Eri Cahyadi sudah amat luar biasa ya, melakukan memberikan kita motivasi, memberikan jalur-jalur yang jelas tentang bagaimana kita menjalaninya saja. SOTH ini sudah tahun kedua di Wonokromo. Dari 58 titik balai RW, tahun pertama kita mengadakan untuk 16 titik balai RW dan tahun ini kita mengadakan di 32 titik balai. Ada banyak wilayah yang kita butuh banyak sekali kelas SOTH. Kenapa? Karena di dalam SOTH itu kami yang kami inginkan adalah SOTH bukan hanya mengenai bagaimana menjadi orang tua hebat, tapi dari sisi kualitas kesehatan anak-anak. Betul. Tapi yang kami inginkan adalah bagaimana pemahaman orang tua mengenai tumbuh kembang anak itu. Dan kami juga menggugah semua orang tua untuk bisa ikut itu tidak hanya memberi kesempatan kepada ibu-ibunya yang ikut SOTH. Tapi bapak-bapak juga yang kebetulan memiliki waktu luang, ayo ikut gabung SOTH. Ngasuh anak itu loh, bukan urusan emak-emak aja. Betul. Bapak-bapak itu wajib kita libatkan, memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam hal pengasuhan anak. Di SOTH kita kali ini kita baru memiliki 7 bapak-bapak. Tapi ke depannya kita kita effort kita tingkatkan lagi untuk sebanyak-banyaknya bapak-bapak ikut di dalam
kelas orang tua hebat itu. Dan sekolah orang tua hebat kita, kami juga tidak hanya yang tadi saya sampaikan menitik beratkan kepada kesehatan, tapi kami ingin coba mengajak sih anak-anak yang kebetulan anak-anak bermasalah dalam tanda kutip pernah ditangkap oleh Satpol PP, dalam tanda kutip pernah ada urusan hukum dengan kepolisian dan lain-lain, pernah ikut kegiatan balap liar, sering kita tangkap mengamen. Betul. Orang tua dari anak-anak itu yang kita utamakan wajib menjadi peserta SOTH. Itu tadi. Baik. Dan kami kemarin mengusulkan memohon DP3A luar biasa dukungannya dalam hal ini untuk narasumber tidak hanya berasal dari pakar pendidikan dan pakar pola asuh, tapi narasumber juga dari teman-teman kepolisian dan Kodim atau Koramil. Karena apa? Karena ada sebagian dari orang tua itu yang memang dalam hal perhatiannya kepada anak butuh sedikit ancaman dan tekanan. Betul. Kadang mereka lupa, hak anak itu adalah hak yang seluas samudra. Tapi karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengetahuan, mereka akhirnya butuh penekanan. Dalam tanda kutip harus ditakut-takuti oleh pihak penegak hukum. Kayak ditegaskan gitu. Kalau nggak gitu nanti balik lagi habitnya ya Bu ya. Menarik sih tadi mulai dari ada 16 sampai 32 itu berarti kenaikannya sangat signifikan ya Bu ya. Dalam arti ini nggak dikit juga nggak yang banyak juga, tapi lumayan. Dan saya tadi tertarik sih Bu, berarti itu semacam kayak apakah mau diikutin barak yang lagi happening sekarang itu yang membawa tentang kepolisian itu atau gimana Bu? Oh, kalau arah ke situ sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, mereka kami di Kota Surabaya untuk hal tersebut punya program tersendiri, Mbak. Mungkin nanti teman-teman Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bisa menjelaskannya. Dan programnya beliau-beliau itu beserta Bapak Wali Kota itu luar biasa istimewa untuk anak-anak kita. Iya sih, kelihatan apalagi yang beberapa hari ini yang pendidikan kampung ini itu karena emang itu yang dibutuhkan warga Surabaya. Untuk nggak usah bandel fokus sekolah kayak gitu. Oke, baik Bu, berarti itu adalah salah satu upaya untuk mengajak orang tua ya untuk datang ke SOTH karena kan melihat banyak kasus juga ya di Wonokromo yang unik-unik gitu anaknya yang jarang sekolah atau gimana. Nah, kira-kira apa aja sih Bu materi atau topik yang diberikan kepada orang tua dalam program ini? Kalau SOTH itu materinya banyak. Dari 13 materi itu semua wajib tersampaikan. 13 Tidak materi. hanya kesehatan atau pola asuh, tapi juga materi mengenai pondasi hukum, pemahaman kepada mereka bahwa yang tadi saya sampaikan hak anak itu luar biasa luasnya. Anak itu wajib kita wajib kita berikan semua hak-haknya. Hak-haknya itu dilindungi oleh hukum loh. Kadang orang tua yang masih belum memahami itu yang ingin kita edukasi. Betul, kayak menyepelekan ya Bu ya. Apa sih hukum buat anak kayak gitu. Anaknya kayak ya udah kamu kerja aja padahal masih kecil. Betul sekali. Itu ada enggak sih Bu setelah mengikuti SOTH perubahan perilaku orang tua nih ataupun pemahaman orang tua adanya sekolah ini ataukah setelah pulang dari SOTH ya udah balik lagi habitnya kayak gitu. Insya Allah signifikan. Yang paling terlihat adalah SOTH tahun lalu yang kita lakukan sesuai dengan arahan Bunda PAUD Kota Surabaya, Bunda Rini, dampaknya kita rasakan beberapa bulan kemarin. Sebelum ini waktunya bulan Juni, Juli adalah waktunya pendaftaran anak sekolah. Betul. Apa ya istilahnya? Kalau dulu istilahnya PPDB, PPDB, kalau sekarang ada lagi yang lain. Teman-teman Dinas Pendidikan yang tahu ya, sistem pendaftaran sekolah gitu. Betul. Kali ini kita banyak mendapat usulan dan permintaan untuk adanya sosialisasi PPDB di kecamatan kelurahan. Itu sesuatu yang amazing menurut saya. Betul. Kok bahasa Surabayanya ya, kok dengaran wong-wong iku njaluk. Iya Bu, kayaknya sekarang udah antusias Bu. Anak-anak sana meyakini bahwa daftar sekolah itu penting loh. Wow. Jadi kita dengan senang hati mengajak teman-teman Dinas Pendidikan untuk memberikan sosialisasi mulai dari awal bulan Mei kemarin.
Oh, udah disosialisasi Ya, kita ya, Bu ya? sosialisasikan di beberapa sekolah negeri yang mencakup beberapa kelurahan. Karena kalau teman-teman dinas pendidikan kita minta tolong mendampingi sampai tingkat RW, terlalu banyak titiknya. Jadi teman-teman dinas pendidikan memberikan sosialisasi dan mereka amat sangat welcome, menunggu sosialisasi itu dengan penuh sukacita. Baik, berarti udah aware ya Bu ya Udah terhadap aware anaknya. dan antusias sekali. Betul. Khususnya yang jenjang pendidikan masuk ke SD Ya, baik. dari TK yang Oke. menjadi pembahasan kita. Baik, jadi itu berhubungan dengan wajib belajar 13 tahun ya Bu, yang dimana itu juga berhubungan dengan pendidikan anak usia dini holistik. Nah itu sebenarnya apa sih Bu, kok bisa sampai orang-orang itu sadar? Apakah emang setiap, sebenarnya kan SOTH ataupun PAUD HI atau wajar 13 ini kan juga berhubungan. Nah apakah mereka selalu dikasih materi seperti itu atau gimana? Pasti di kelas SOTH itu akhirnya secara tidak disengaja mereka memiliki circle yang positif. Betul. Katanya anak-anak sekarang vibe-nya vibe positif Vibes. ya. Jadi teman-temannya teman-teman yang baik, kumpulannya ibu-ibu kadernya juga yang memberikan informasi-informasi yang memang sebetulnya mereka butuhkan. Itu ternyata klop. Oh, jadi kayak tuker sharing ya Bu ya dalam sesi itu. Baik, lalu apa sih Bu kayak mengenai program PAUD HI ini, wajib belajar 13 tahun. Mungkin banyak sobat Swarga Loka yang belum tahu, Ibu boleh nggak bantu menjelaskan apa sih wajar 13 tahun ini? Oke, wajib belajar 13 tahun menuju generasi Indonesia Emas 2025 adalah program kita pemerintah Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalam wajib belajar 13 tahun itu, kalau mohon maaf kalau dulu kita mengenalnya 9 tahun ya. Betul. Sekarang itu 13 tahun adalah terdiri dari 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar serta pendidikan menengah. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, dan SMA atau yang sederajatnya 3 tahun. Yang paling penting dan terbarukan di dalam program ini adalah 1 tahun prasekolahnya. 1 tahun prasekolahnya menjadi sesuatu yang wajib. Itu adalah masa-masa golden age. Betul. Dan itu memang hal yang amat penting sekali. Program wajar 13 tahun, singkatannya wajib belajar 13 tahun ini masuk ke dalam rencana jangka panjang dan menengah Republik Indonesia 2025 dan 2029. Itu pun sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar nomor 59 tahun 2024. Jadi hal itu adalah terobosan luar biasa untuk pengembangan pendidikan khususnya di jenjang PAUD. Oke, baik. Berarti banyak ya Bu ya kayak mengenai program PAUD HI ini pasti berkesinambungan ya. Dan yang dimana itu adanya program PAUD HI ini mungkin orang-orang tua itu juga jadi aware terhadap anaknya. Lalu apa aja sih Bu indikator dari PAUD HI ini? PAUD HI adalah bagian dari komponen wajib belajar 13 tahun yang tadi saya sampaikan. Yang pasti wajib belajar 13 tahun ini yang pertama harus merata, yang kedua harus berkualitas. Di dalam berkualitas itulah muncul istilah PAUD Holistic Integratif. Di mana kita wajib berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di masyarakat. Betul. Pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri, termasuk orang tua dari anak-anak, menjadi komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan lagi dalam PAUD HI. Oke, baik. Berarti banyak juga ya sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Wonokromo ini Bu? Oke, banyak. Alhamdulillah. Tidak hanya di Kecamatan Wonokromo sih, tapi rata-rata di semua wilayah di Surabaya untuk fasilitas pendidikannya sudah amat sangat merata. Meratanya kita dapat dan kata-kata kualitasnya yang baik pun kita dapat. Oke, semua jadi sudah bisa terpenuhi. Termasuk support ya untuk mendukung Indonesia Generasi Emas. Oh pasti. Oke, lalu adanya wajar 1 tahun nih mempersiapkan Golden Age ini semakin matang ya Bu ya? Semakin matang, semakin memiliki dasar dan payung hukum. Betul. Pada saat dulu dianggap gak usah TK, langsung SD saja. TK di rumah bersama bunda, bermain yang menyenangkan. Tapi dengan adanya wajib belajar 13 tahun ini,
kita mengajak bunda-bunda yang kebetulan punya kemampuan untuk mendidik anaknya tanpa harus disekolahkan untuk mau membawa anak-anak ke sekolah supaya bisa berinteraksi secara sosial masyarakat. Baik, jadi apa sih Bu implementasi yang ada di lapangan ini? Adanya kayak POTHI atau wajar atau SOTH ini? Implementasinya ya kita melaksanakan SOTH pastinya ya. Betul. Kita mengedukasi kepada semua PAUD, semua sekolah dasar khususnya di tingkatan kelas 1, kelas 2 tentang bagaimana itu transisi yang amat menyenangkan. Betul. Dari PAUD atau dari TK masuk ke SD supaya tumbuh kembang mereka luar biasa. Itu sih yang paling utama. Oke, berarti banyak juga ya Bu program-program atau gimana Bu yang mendukung POTHI ini? Amat sangat banyak, tapi di Surabaya kita sudah luar biasa. Khususnya di semua elemen OPD yang ada di pemerintah kota Surabaya betul-betul mensupport penuh kami-kami yang ada di lapangan. Berarti tidak hanya kayak dinas pendidikan aja, melainkan kayak Dinkes juga support. Dinas Kesehatan, DP3AP di depan. Belum lagi ada Pokja Bunda PAUD Kota Surabaya yang luar biasa di bawah arahan beliaunya Bunda PAUD Kota Surabaya. Baik, berarti banyak ya, sangat-sangat support adanya kegiatan ini untuk mempersiapkan generasi emas ini ya Bu ya. Baik, lalu menurut Ibu nih, apa sih sebenarnya untuk mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal? Kalau di sisi tumbuh kembang anak, yang tadi sudah sedikit kita kaitkan dengan pentingnya 1 tahun pendidikan prasekolah, yang pasti tumbuh kembang anak dimulai dari kehidupan pertamanya di dalam rahim. Betul. Yang pasti sekarang kita sudah ada persiapan pernikahan itu ada kelas catin. Ya. Itu pertama kita melakukan edukasi. Arahnya ya arah menghasilkan anak-anak untuk pengantin itu anak-anak yang istimewa dan luar biasa. Betul. Kelas catin itu mengajarkan tumbuh kembang anak mulai dalam perut. Mengajarkan bagaimana pada saat mereka sudah lahir di dunia, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Seperti itu. Jadi emang beda dari era dulu ya Bu ya. Di era sekarang ada catin nih. Untuk SOTH sendiri dengar-dengar juga ada yang masih hamil pun bisa ikut ya Bu ya. Boleh. Kayak Itu gitu. bagian dari SOTH-nya. Makanya itu kenapa kok orang-orang juga mungkin dibelajari sejak sebelum lahir agar untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas itu tadi. Keren-keren, karena itu selinier sih Bu menurut saya, ya nggak sih Bu? Karena kan melihat anak-anak zaman sekarang nih agak miris kalau tidak diperhatikan orang tua. Betul. Tadi kan Ibu juga udah menceritakan kayak banyak anak yang di pinggir jalan atau gimana. Itu kan mungkin salah satu dampaknya kalau tidak fokus ke anaknya. Oke. Kayak gitu. Lalu apa sih Bu yang atas keterberhasilan ini yang udah terlibat tuh apa aja? Maksudnya kayak beberapa yang pihak kayak gitu. Oh, okay. Kalau pemerintah kota pasti ya, pemerintah kota lah yang mencanangkan dan membuat peta mappingnya. Kita masyarakat betul-betul melibatkan semua elemen di masyarakat, khususnya orang tua. Selain juga pihak lembaga pendidikan, tenaga pendidik, semua bunda-bunda PAUD yang ada di semua PAUD, semua guru-guru di sekolah dasar sampai dengan SMA, serta yang tidak kalah penting juga pihak swasta. Oh gitu. Jadi stakeholder nggak hanya negeri aja ya Bu ya? Oke. Berarti semua ikut turut serta. Semua ikut Ada nggak turut Bu serta. adik-adik mahasiswa ataupun yang ada lembaga pendidikan tinggi kita sudah luar biasa. Oke. Apabila hal ini wajib belajar 13 tahun dikaitkan dengan lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini PT, perguruan tinggi swasta atau negeri. Sebetulnya perguruan tinggi negeri kita sudah amat sangat mendukung loh pendidikan wajib belajar 13 tahun. Buktinya apa? Buktinya sudah sejak lebih dari 10 tahun di UNESA. Saya menyebut salah satu. Ya, tapi PT perguruan tinggi lain banyak juga yang seperti itu. Sudah ada jurusan pendidikan guru TK. Itu bagaimana keseriusan mereka tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini. Sudah banyak kan udah dari 10 tahun yang lalu jurusan pendidikan TK itu sudah ada di UNESA. Betul Bu, sayang banget ini waktunya udah mau hampir habis nih. Mungkin kita bakalan break sejenak, tapi saya kepo Bu, ini apa sih yang ada di meja ini penuh banget, apalagi kayak ada Mbak Zizi. Semacam jangan sampai saya lupa promosi. Betul, mungkin saya nggak tahu ini sebenarnya produk apa aja sih Bu. Mungkin Ibu boleh bantu jelaskan. Oke. Terima kasih Sobat Swargaloka dan Sobat Madu TV Nusantara.
pagi ini Mbak Zizi mohon izin ya. Oke. Semua sekaligus saya selaku Bunda PAUD Kecamatan Wonokromo juga izin promosi dong. Betul. Untuk apa promosinya? Untuk mendapatkan cuan para UMKM di wilayah saya. Betul. Hari ini saya bawa rengginan. Rengginan asli bukan asli. Rengginan yang mirip dengan situ Bondo tetapi buatannya asli arek Wonokromo. Siap. Rengginan ini namanya rengginan bundaku. Oh, rengginang Salah bundaku. satu, kenapa ini saya bawa? Karena beliaunya yang membuat ini adalah salah satu Bunda PAUD di salah satu lembaga pendidikan PAUD yang ada di wilayah kami. Jadi beliau itu juga mengajar, juga membuat seperti ini. Sekaligus. Oke, luar Silakan biasa. dicoba, kalau rasa pasti istimewa. Kalau handicraft, pagi ini saya juga membawa banyak handicraft yang menjadi andalan dari UMKM kami. Dan yang tidak kalah istimewa, pagi ini kami membawa 2 produk dari Rumah ini, Bu. Padat Karya. Apa itu Rumah Padat Karya? Apa Rumah itu, Bu? Padat Karya adalah kreativitas dan inovasi yang dibuat pemerintah Kota Surabaya untuk mengajak semua warga yang secara ekonomi kita sebut warga miskin untuk memiliki usaha. Jadi, usaha yang ada di kita dari Rumah Padat Karya dan kebetulan semua pekerjanya adalah dari kalangan keluarga miskin. Baik. Itu pembuatan paving di Gunung Sari dan juga pembuatan sabun pembersih lantai ini ya Bu yang terpanjang wangi-wangi. dari tadi ya Bu Ini ya. bukan sirup ya. Apalagi Bukan yang itu sirup. yang kuning juga Betul. bukan face toner. Yang kuning dan yang ini adalah pembersih Oke. lantai. Kalau Namanya wangi-wangi. Wangi-wangi, Di sini siap. kita mempekerjakan 4 orang keluarga miskin Oke. yang sudah 1 tahun yang lalu mengentaskan diri dari label keluarga miskin. Karena Oke. apa? Karena mereka sudah bisa melakukan pengembangan usahanya sendiri. Ya, siap. Kalau untuk paving lebih istimewa. Di sini ada 15 tenaga Wah. yang berasal dari keluarga miskin dan secara sukarela menyatakan bahwa saya sudah tidak lagi miskin karena saya mampu menghasilkan paving Luar biasa. dengan omset yang lumayan. Luar biasa ya Bu ya warga-warga Wonokromo ini. Dan saya takjub makanya apa sih ini Bu, penuh banget. Dan ini termasuk karya dari mereka juga ya Bu ya? Oke. Oke, mungkin bincang-bincangnya nanti saya mau cek juga nih gimana sih, mau incip juga rengginangnya Bu. Mungkin sekian untuk seksi 1 ini, sampai jumpa nanti ya. Bye. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, bersama saya Zizi dan Bunda Maria. Oke baik, kita kan tadi udah membahas ya Bu ya tentang SOTH ini sendiri, yang dimana udah membahas SOTH, PAUD HI, dan lain sebagainya. Tapi saya penasaran sih Bu, berapa sih sekolah yang ada di Kecamatan Wonokromo ini sendiri? Baik Mbak Zizi, terima kasih. Insya Allah untuk jumlah sekolah di kita dari tingkatan paling bawah PAUD Betul. ya. Sekarang tingkatan paling bawah sudah tidak lagi SD ngomongnya kan. Betul. PAUD itu insya Allah amat sangat mencukupi apabila dibandingkan dengan data demografi jumlah penduduk sesuai dengan rentan usianya. Oke. Seperti kita lihat kita punya KB dan TK. KB dan TK se-Kecamatan Wonokromo itu sudah di angka 82. Banyak juga ya Bu ya? Oke, belum termasuk TPA. Oke. TPA yang resmi kita memiliki TPA berjumlah 12 TPA. Wow. Termasuk di dalamnya adalah SD negeri ataupun swasta itu amat sangat lumayan banyak. Kalau negeri kita punya 10, Oke. sedangkan swastanya ada 22. SMP-nya total negeri dan swasta kita punya 18. Oke, cukup Kalau banyak. untuk SMA kita memang belum punya SMA negeri, tapi kita cuma hanya ada 1 SMK negeri. Kalau swasta insya Allah mencukupi. Ada 12 SMA dan SMK swasta. Oke, banyak juga ya Bu ya? Insya Allah banyak, dan apabila dibandingkan dengan jumlah anak Betul? kependudukan sesuai dengan di usianya, itu amat sangat cukup.
Iya sih. Padahal masih ada peluang jumlah anak itu tidak sekolah di sini bukan berarti mereka tidak bersekolah atau putus sekolah, tapi karena mereka mengenyam pendidikan pesantren, mondok istilahnya. Iya sih. Di luar dari wilayah Surabaya itu juga tidak sedikit, sampai menyentuh 10-15% dari jumlah tersebut. Wow, cukup banyak ya Bu ya. Lumayan. Jadi mungkin yang nggak sekolah di daerah Wonokromo dan sekitarnya ya Lumayan kemungkinan banyak besar yang mondok. ataupun nggak dia lagi keterima di SMA yang lebih jauh atau gimana, kita nggak tahu. Oke, lalu apa sih Bu tantangan terbesar nih untuk implementasi program wajib belajar 13 tahun ini untuk khususnya ya mengintegrasi PAUD ke dalam sistem pendidikan nasional? Tantangan terbesarnya adalah yang tadi 2 komponen utama kan. Kalau untuk prasekolahnya, itu transisi PAUD ke jenjang SD yang menyenangkan. Itu sudah dilakukan. DP3AP, Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD Kota Surabaya selalu mengajak kita bersama-sama ke sekolah-sekolah, mengajak siswa-siswa PAUD kenalan dengan lingkungan SD. Insya Allah itu amat sangat berjalan dengan baik di Kota Surabaya. Yang tantangan selanjutnya adalah menciptakan kualitas pendidikan PAUD yang baik. Itu yang menjadi yang sedang kita lakukan bersama. Karena kan indikator kualitas yang baik itu kan beda-beda. Sedangkan indikator kita kualitas pendidikan yang baik itu amat sangat tinggi. Betul-betul harus berkualitas dari segi gurunya, dari segi kolaborasi antara sekolah dan pihak masyarakatnya, dari segi kemampuan bunda-bunda PAUD-nya, itu yang terus kita lakukan dan kita gencarkan. Baik. Lalu ada nggak Bu dilihat dari sisi keluarga nih ya yang keberatan adanya wajib belajar 13 tahun ini ataupun PAUD-H ini? Kan kadang kan ada orang SOTH, apa sih SOTH kayak gitu doang, yang dimana kan itu juga mempengaruhi adanya wajar ini dan PAUD-H ini. Nah menurut Ibu gimana? Pasti ada kendala itu, dan kendala yang sedikit agak sulit kita tangani adalah kendala di kelompok masyarakat yang level pendidikannya sudah tinggi. Betul. Mereka merasa punya asumsi bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Jadi saya tidak perlu menyekolahkan anak saya di TK, langsung aja nanti kelas 1. Karena saya ingin anak saya betul-betul bahagia bermain di rumahnya dengan saya langsung sebagai bundanya, ibu kandungnya, yang kebetulan secara pendidikan juga sudah memiliki kualitas yang baik. Betul. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita mengajak bunda-bunda seperti itu mengedukasi bahwa bunda, anak-anak jenengan loh di dalam pendidikan TK itu tidak akan diajari calistung, tetapi tetap kita ajari bagaimana bermain. Kemampuan kognitifnya betul-betul diasah, kemampuan bermasyarakatnya betul-betul kita dalami supaya memiliki banyak teman, paham bagaimana sosialisasi dengan banyak orang. Itu yang tidak akan didapat manakala anak tidak dimasukkan ke dalam TK. Betul. Anak memiliki bunda atau ibu kandung yang luar biasa cerdas, yang bisa membimbing secara pendidikannya di dalam rumah. Tetapi kalau dalam pengalaman bermasyarakat hanya akan didapat oleh anak manakala anak itu kita masukkan ke dalam PAUD atau TK. Itu salah satu kelebihannya. Oke, berarti banyak ya Bu ya sebenarnya strategi-strategi yang udah diterapkan dari Kecamatan Wonokromo. Tapi saya mau tanya sih Bu, apa sih sebenarnya strategi khusus ada nggak sih untuk mengupayakan menyadarkan orang-orang seperti itu? Strategi khusus tidak ada, paling ya edukasi rutin, mengajak mereka menyadarkan bahwa oh saya yang berpendapat seperti itu ternyata menjadi minoritas ya. Betul. Bukan menjadi mayoritas saat ini. Itu yang ingin kita bentuk sih itu. Kalau sudah jadi minoritas, oh jangan-jangan pendapatnya yang disampaikan oleh pemerintah kota, oleh bunda-bunda PAUD itu betul ya. Kami hanya ingin mereka punya pikiran seperti itu. Oke, berarti kayak menyadarkan ya Bu ya secara nggak langsung. Oke, baik. Lalu ada nggak Bu upaya atau inisiatif nih dari Bunda PAUD Kecamatan Wonokromo untuk bekerja sama dengan Dukcapil dalam membantu kelengkapan dokumen kependudukan anak-anak? Oh pasti, sampai dengan saat ini teman-teman Dukcapil luar biasa supportnya ya. Yang
pelayanan yang jelas langsung terasa adalah KIA. Kita mengantarkan KIA, hasil cetak KIA dari Dispenduk itu kepada semua sekolah-sekolah PAUD dan TK yang ada di kecamatan. Kita meyakini bertanya kepada semua bunda TK, kepala sekolah TK atau kepala sekolah PAUD, kita menyebutnya K3. K3 PPT, K3 TK, itu bertanya, Bapak, Ibu, Bunda-bunda, anak-anak panjenengan yang belum memiliki akte kelahiran, ayo kami bantu langsung hari ini proses, hari ini jadi. Apalagi sekarang kan ada pelayanan kependudukan Klampit New Generation. Betul. Membuat akunnya akun mandiri. Jadi kan lebih mudah. Kita hanya mengajarkan mereka, ayo punya HP enggak? Pasti punya kan? Punya, Bu. Ayo saya bantu, kami pandu supaya membuat akun. Seperti itu. Bahasanya teman-teman dalam edukasi kependudukan akun pribadi KNJ ini coba begini, jangan lupa user sama passwordnya. Betul. Biasanya warga itu yang usia sudah kepala 5, wah lali, makanya gak iso wes jaluk tulung ae sampean. Teman-teman kami hanya menyampaikan, nek pin ATM eling, tapi nek user password KNJ lali. Lupa. Ayo, harus sama-sama juga diingat. Jadi warga-warga itu unik ya Bu. Kadang udah ada nih KNJ tapi kayak harus bingung mau kemana dan sebagainya. Ada nggak sih Bu warga Wonokromo seperti itu Mas? Pasti masih ada. Sosialisasi kita tentang kemudahan pelayanan kependudukan kita lakukan setiap hari Selasa dan Kamis malam pada saat pelayanan malam di Balai RW bersama dengan semua tokoh-tokoh masyarakat di dalam sebuah titik RW. Langsung mereka kita wajibkan membawa HP, kita ajarkan bagaimana membuat akun. Meyakini mereka bahwa semua pelayanan kependudukan bisa kita mulai dari HP. Kita mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, pengurus RT, kader Surabaya hebat yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Itu juga mulai kita edukasi dan kita gencarkan bahwa mereka juga sebagai duta kependudukan. Tidak hanya pegang senter untuk apa itu bahasanya nyentolopi, bak mandi mencari jentik. Tapi mereka sudah paham, paling tidak mereka tahu apa itu KNJ. Nah itu penting sih Bu ya. Jadi udah di level Balai RW ya untuk udah di level Balai RW. Kayak ini loh bisa dari HP, nggak usah jauh-jauh. Kadang kan emang ada warga yang bandel, nggak mau, tetap mau ke kelurahan ataupun ke sekolah. Kan itu kan masih ada ya warga yang beberapa seperti itu. Nah Ibu ada nggak kira-kira cerita unik atau gimana yang bisa diceritakan? Cerita unik kami sebut yang duta-duta kependudukan. Betul. Itu kayak KSH sepuh ya namanya Bu Warni. Dia gencar beliaunya mengedukasi, iso lewat HP-mu iso. Giliran ditanya sama anak-anak Karang Taruna, oh iya ta, ya apa carane mak? Loh ya aku ya gak iso nutule. Drijiku gede-gede, tapi iso. Berarti kan dia kita cukup bahagia ada jembatan seperti itu yang mengkomunikasikan bahwa pelayanan kependudukan bisa dari HP. Tapi aku gak iso soalnya drijiku gede-gede. Itu hal yang lucu, tapi paling tidak anak-anak mudanya tahu, oh iya temenan iso. Mereka yang bisa browsing sendiri di Play Store sudah ada, jadi itu lebih ya kolaborasi yang lucu ngono. Ibu-ibunya yang ngiling no iso, tapi padahal ibu-ibunya yang nggak bisa. Betul, tapi seenggaknya tahu lah untuk ini lo nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Cukup unik sih warga di sana. Dan itu kadang ada nggak sih Bu kayak warga ya semisal nih, aduh aku nggak tahu gimana caranya. Nah apakah emang kader ataupun duta kependudukan ini untuk menjelaskan ataupun kayak oh cukup di Balai RW aja bisa, kalau emang pun gak usah jauh ke kelurahan atau kecamatan kayak gitu? Ada yang kemampuannya hanya bisa menjelaskan tanpa bisa mempraktekkan karena faktor U ya. Tapi buat kita itu nggak masalah. Kita lo butuh banyak orang berkampanye untuk program kita. Tapi yang mengeksekusi kami itu kami siap. Semua tenaga kita untuk melakukan eksekusi, melakukan pelayanan langsung kami siap. Tapi kan kita butuh penyambung informasi. Betul. Kita butuh orang yang jualan. Betul. Ayo wayai dodolan Bu. Ya tak woro-woro. Kita butuh seperti itu. Jualan dalam tanda kutip jualan program. Betul. Menginformasikan kepada warga masyarakat butuh apa? Kependudukan, gaya apa? Akte kematian, akte kelahiran. Terus mohon maaf yang
agak-agak tabu, akta cerai. Tuh. Ayo tonton nang HP-mu. Dia cukup ngomong begitu aja kita sudah senang. Walaupun Betul. yang berbicara itu tidak bisa. Tidak apa-apa. Setidaknya paham ya, lebih paham daripada nggak tahu sama sekali. Tapi keren sih warga di sana itu sampai ada julukan duta kependudukan itu. Tak kependudukan. Saya masih takjub, wow ternyata ada ya, ada duta Semua kependudukan. KSH itu kita jadikan itu. Oh gitu. Semua oke. KSH kita arahkan, kita wajibkan untuk paham mengenai informasi kependudukan. Oke, berarti mau nggak mau Mereka meskipun belajar. taunya dikit ya udah paling tidak mengarahkan kayak gitu. betul. Luar biasa. Lalu apa sih Bu permasalahan yang paling sering ditemukan terkait admiduk pada anak usia dini di wilayah Wonokromo? Apakah emang banyak anak yang belum memiliki dokumen dasar seperti akta kelahiran, KIA ataupun dan lain sebagainya itu? Kalau pemenuhan KIA insya Allah sudah bagus, persentasenya semakin tinggi. Kalau akte kelahiran kadang-kadang ada anak-anak yang memang karena berasal dari keluarga yang bermasalah, akhirnya otomatis yang bersangkutan belum bisa memiliki akte kelahiran. Oke. Kayak yang tadi kami mengistilahkan, kalau dokter itu kita harus mengoperasi administrasi kependudukan keluarga tersebut. Karena dari orang tuanya tidak ada surat nikah, Betul. menikahnya dulu belum secara negara dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit. Belum lagi anak yang kebetulan berasal dari seorang ibu, tapi ketidaktahuan mereka bahwa ada ternyata dokumen kependudukan kita yang memberikan kesempatan terhadap kasus seperti itu. Betul. Berarti sebenarnya tuh orang-orang tuh belum tahu aja ya Bu ya Nggih. adanya yang kayak gitu. Jadi seolah-olah kayaknya nggak bisa, aku tahunya kayak Iso, sepasang betul, wajibnya kayak gitu. Padahal sepasang. juga ada kayak Dan akte malu. kelahiran kayak seorang ibu yang ngamutan, terus akte kelahiran ini itu sebenarnya kan banyak juga ya. Banyak. Nah berarti beberapa warga Wonokromo ada nggak Bu yang udah tereduket? Oh iya ternyata bener ya ada akte kelahiran yang nggak harus sepasang suami istri. Oh banyak sekali karena mungkin kasus-kasus mohon maaf anak lahir tanpa ada ayah itu juga tidak sedikit, atau anak lahir langsung ditelantarkan di nenek dan kakeknya karena ibunya pergi, bapaknya kemana, dengan kasus-kasus yang macam-macam. Itu banyak karena kasus sosial masyarakat kita juga terbilang lumayan tinggi. Betul, apalagi kayak gitu ya Bu ya, agak riskan nih bertanda kutip lah. Oke, lalu seberapa penting sih Bu sebenarnya akte kelahiran ini untuk anak ya, apalagi apakah terdapat masa pembuatan akte kelahiran ini lama nih buatnya kayak gitu. Mungkin ada warga Surabaya yang belum tahu, mungkin boleh Banda dijelaskan juga. Ya enggak lah, insya Allah semua tahu kalau semua produk administrasi kependudukan kita sekarang sudah hitungan jam. Betul. 1 kali 24 jam ya Bu, yang maksimal. Berhitungnya sudah tidak lagi hari satuannya, Betul. satuan jam. Oke. Insya Allah semua tahu. Jadi buat warga Surabaya jangan ya molor kalian kalau udah mau daftar baru kayak oh iya ini yang baru butuh H-1 ya Kepepet. Bu ya. Apalagi kalau dokumennya ruwet, nah Nggak kayak gitu lengkap. kan kita juga bingung ya untuk ngeedukasinya seperti apa, padahal ya ngamutan emang salahnya beliau sendiri kalau emang kurang datanya atau gimana kayak gitu. Lalu gimana sih Bu untuk membuat akte kelahiran sendiri nih kalau di KNJ ataupun di kelurahan atau kecamatan? Jalurnya kan bisa datang ke kelurahan, ke kecamatan, Ya. atau ke balai RW, atau dengan menggunakan gadget HP-nya sendiri. Betul. Dengan akun mandiri. Jadi ya silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan. Tapi kita selalu mengarahkan, ayo dong pakai akun mandiri supaya mereka tahu betapa mudahnya Oke. pelayanan kependudukan. Kebanyakan di balai RW Oh gitu ya. melalui petugas kami. Karena mau tidak mau harus kami sampaikan bahwa memang penduduk kami adalah bukan penduduk klaster komplek menengah ke atas, perkampungan yang tidak, untuk orang-orang usia 40 ke atas tidak mau ruwet, tidak mau minta tolong ke anaknya. Betul. Itu langsung ke balai RW, minta tolong kepada petugas kami, petugas Dispenduk dan petugas kecamatan kelurahan yang ada di balai RW. Oh gitu, berarti pikiran udah nggak usah pakai lama langsung aja ke Ah, balai modal, RW Mas kayak tolong gitu. atau di WA. Gitu. Karena semua penyelia, kita menyebutnya petugas Dispenduk ataupun petugas kecamatan kelurahan adalah penyelia di masing-masing balai RW ya. Penyelia itu masuk ke dalam grup warga kampungnya Oh. yang diampu. Jadi kadang mereka cukup japri kepada penyelianya, Mas Oke, baik. tolong, aku gak iso iki gitu. Oh Nggih, gitu. Bu.
langsung. Nanti tidak lama ada e-kitir. E-kitirnya sudah di WA. Betul. Tidak lama e-kitir keluar, proses verifikasi dan lain sebagainya oleh teman Dispenduk, tidak lama produknya jadi. Oh, secepat itu ya Bu ya. Secepat gitu itu. Kok masih ada orang yang ruwet kayak nanti aja lah kayak gitu. Padahal gampang banget Biasanya ya. kalau ruwet itu kan karena tidak bisa memenuhi persyaratan. Nah itu, nah kadang kan juga orang-orang kurang ngapunten kayak kurang melek juga. Kayak seharusnya ini ada data yang salah namanya atau gimana. Nanti mereka mikirnya nanti aja ngerubahnya kayak gitu. Nah kira-kira ada nggak Bu cerita seperti itu? Ada, kita pasti mengedukasinya sesuai dengan aturan yang ada. Betul. Kita pun sekarang kan ada lontong kupang. Lontong balap. Lontong balap kok Yeah. lontong kupang. Lontong kupang itu buat nikah. Buat kawin ya, Yeah. buat pernikahan. Pernikahan. Ada lontong balap. Betul. Jadi amat sangat dimudahkan. Mereka yang dulunya menganggap proses di pengadilan adalah proses yang rumit, susah, kita bantu daftarkan, kita bantu antrikan, semua jadi mudah. Mereka senang. Betul, apalagi kayak pasti dari pihak kecamatan ataupun kelurahan untuk mengarahkan ya Bu ya. Ini lo pakai lontong balap aja, nggak usah bingung gimana untuk mengurusnya dan sebagainya. Oke Bu, saya penasaran sih adanya tadi kan Ibu udah menyebutkan kan kayak adanya KSH ataupun duta kependudukan dan sebagainya. Nah ini kan juga ada jadwalnya ya di Balai RW. Nah itu kira-kira jadwalnya hari apa aja? Setiap hari kan. Oh setiap hari? Buka pelayanan di Balai RW. Oh. Sesuai arahan beliaunya. Kita Jadi wajib setiap buka hari pelayanan. apakah emang 24 jam atau emang Oh cuma tidak, pagi tidak aja? 24 jam. Hari kerja. Oh hari kerja. Dan nomor telepon penyelia Balai RW itu ada di dalam grup kampungnya itu mereka. tadi. Jadi walaupun tiba-tiba ada yang namanya Mas Bagus loh, tiba-tiba Mas Bagus kau nang Balai RW, langsung tinggal di chat di grup. Biasanya bahasa mereka sudah kayak kita bahasa petugas warga itu. Mas Bagus monitor gitu. Jadi saya senang lucu kalau ngeliat di grup. Ini Lihat di warga grup-grup. mama udah nggak kalah kayak Satpol PP. Mas Bagus monitor gitu Hanya langsung untuk kayak bertanya, muncul. kok di Balai RW kebetulan gak ada Mas Iya, Bagus. oke. Mungkin Mas Bagus lagi outreach, lagi mengunjungi warga gitu. Oh iya Bu, bentar lagi saya lagi di rumahnya penduduk atas nama ini gitu. Oke baik, berarti warga-warga situ tuh cukup melek juga ya Bu ya, kayak ya udahlah nggak usah datang-datang jauh-jauh, cukup ke Balai RW. Cita-cita Baik, Bu. kita kan supaya kantor kelurahan dan kecamatan seminimal mungkin yang datang ke situ. Betul, karena emang itu sih tujuannya Oke, juga. betul. Karena emang makin era di sini kan makin era digital. Apa Oke. salahnya sih mereka kayak ya udah ngurus di rumah kan juga bisa kayak gitu. Baik Bu, tadi kan Ibu udah bilang kan tadi itu jadwal apa Ibu yang Selasa dan Kamis malam itu? Oh itu adalah rapat berkala tingkatan RW, mengajak semua elemen tokoh masyarakat di tingkatan RW, Bunda PAUD, KSH semua. Khususnya adalah menyampaikan semua program pemerintah kota. Hal yang oke. mendasar pastinya adalah pelayanan kependudukan. Betul. Bahasa kami, ayo kita jualan. Jualan itu jualan Yang program. tadi Ibu bilang. Oke, Edukasi. baik. Jadi kayak di briefing dulu lah sebelum Oke. untuk waro-waro ke warga Oke. apakah emang ada perubahan atau dan lain sebagainya. Lalu saya penasaran nih Bu, apa sih peran Bunda PAUD dalam mendorong orang tua untuk mengurus akte kelahiran anak-anak mereka dan apa aja persyaratan dokumennya? Oh, kalau Bunda PAUD perannya luar biasa besarnya. Bunda PAUD sebagai kader hebat kita yang betul-betul sebagai penggerak di bawah. Oke. Dengan jumlah KB, TK yang banyak di kita sampai 82 itu, Bunda PAUD itu betul-betul menjadi jembatan kita menyampaikan semua informasi. Khususnya kepada orang tua dari anak-anak didik beliau-beliaunya. Dari Bunda PAUD itu biasanya orang tua bertanya untuk memenuhi syarat-syarat dalam pemenuhan pembuatan dokumen kependudukan. Bukan hanya akte kelahiran, tapi bisa jadi perubahan KK dan lain-lain. Karena interaksi mereka kan interaksi yang di waktu-waktu vital. Pagi nganterin anaknya, memasukkan anaknya ke PAUD, mami-mami cantik itu kan biasanya menunggu. Betul. Apalagi kalau tingkatan masih kelompok kelompok belajar, kelompok bermain KB. Dan pada saat menunggu, sebagian bunda melakukan pendampingan kepada adik-adik. Adiknya. Ada satu bunda yang melakukan interaksi kepada orang tua. Gitu. Karena bagaimanapun pola pengasuhan itu tidak 100% dilakukan oleh lembaga pendidikan termasuk PAUD. Orang tua memegang peranan penting.
Baik. Di situ Bunda PAUD selalu menyampaikan pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk disisipi mengenai administrasi kependudukannya. Ayo Bu, siapa yang belum punya akte kelahiran, siapa mama papa yang mohon maaf dalam pernikahannya belum dicatatkan secara resmi. Betul. Atau siapa ananda-ananda kita yang berasal dari keluarga bermasalah, dalam tanda kutip anak seorang ibu. Betul. Kalau anak seorang ayah nggak mungkin ya. Ya betul. Atau Ya anak juga, Bu. anak dari kakek dan neneknya karena betul. ayah dan ibunya tidak ada, entah meninggal, entah pergi dan lain Betul, betul. sebagainya. Di situ interaksi yang paling penting. Oke, berarti emang Bunda PAUD itu semula itu ya Bu ya, membantu Bunda PAUD itu orang-orang tua. luar biasa, Oke. kader luar biasa yang dimiliki Kota Surabaya. Cocok dikasih duta kependudukan Bu. Baik Bu, lalu ada nggak sih program khusus Bu yang terkait untuk mengedukasi masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran? Apakah emang ada program, oh ya ini emang ada nih programnya kayak gitu, atau ke setiap sosialisasi emang diselipkan aja? Kalau akte kelahiran itu kan sekarang sudah banyak kerjasama dengan rumah sakit. Betul. Yang kebetulan masyarakat melahirkan di rumah sakit baik pemerintah swasta atau rumah sakit pemerintah atau Betul, swasta itu kan semua sudah langsung sektor. otomatis. Betul. Kebanyakan yang harus kita rangkum adalah yang kebetulan lahir di luar Kota Surabaya tapi merupakan penduduk Surabaya. Itu yang wajib kita edukasi. Berarti untuk sejauh ini ya Bu ya, berarti orang-orang itu sudah aware ya. Sudah. Dan apalagi kita juga udah kerjasama dengan bidan, rumah sakit, harusnya mereka terbantu. Cuman ya itu tadi permasalahannya, kalau emang ada pun keruwetan dan lain sebagainya itu kayak ya udahlah, itu emang bakal bisa dibenahi itu tadi. Case-case tertentu. Betul. Lalu apa sih Bu harapan Bunda nih ya, Bunda Kecamatan Wonokromo untuk para orang tua mengenai pembuatan dokumen admin anak? Harapan saya, ayo sama-sama kita ajak dan kita edukasi semua warga masyarakat mengingatkan betapa pentingnya tertib administrasi kependudukan. Betul. Apalagi kalau mereka kurang melek ya Bu ya. Nah buat warga Wonokromo ya terutama, hati-hati nanti disentil sama Bunda Mariani. Jadi buat kalian jangan lupa ya untuk selalu update, cek berkala data kependudukan, apalagi pemuktaran data ya Bu ya. Kira-kira ada gak sih Bu cerita kayak orang-orang tuh menyepelekan data kolom pendidikan nih? Banyak, Nah, itu kayak sudah nggak diupdate. S2, Masih di SD. kakaknya masih belum bersekolah. Makanya nah gitu tuh gimana Bu? Ada gak cerita kira-kira? Kita, itu tugas kami, bagian tugas penyelia dibantu oleh semua yang kami bilang duta-duta itu untuk mengingatkan dengan bahasa-bahasa pojok kampung. Bahasa mereka itu Geh, ya. anakmu wis kerja nang Pertamina. Duwe akeh ngirimi duit ben wulan, kok nang Betul. kakakmu jek belum sekolah. Nah itu orang-orang ini saya dapat ide untuk konten Bu. Pojok belia, oke. Iya betul. Dan jadi mereka menyampaikan dengan bahasa mereka Bahasa sendiri mereka ya. itu yang luar biasa dan lebih mengena. Kayak diingatkan oleh kami petugas merasa biasa-biasa saja. Lapo sih Mbak Atika wong kelurahan iki teko maneh. Tapi kalau sudah disindir, Ingetin. dicelatu oleh tetangganya Betul. dengan bahasa-bahasa Surabayaan. Duh, cek cerewete wong iku iya ya. Kita udah bahagia kalau mereka udah begitu. Betul, langsung gercep. Iya ya. Dilihat masih SD nih. Berarti masih banyak ya Bu ya kasus-kasus seperti itu Masih yang belum update data. Belum update data kependudukan. Oke baik Bu, tidak terasa nih Bu, waktu sudah hampir habis ya Sahabat Swarga Loka dan Madu TV. Tapi sebelum saya tutup episode kali ini, mungkin Bu Mariani dapat menyampaikan pesan ataupun peringatan untuk warga Surabaya yang belum aware terhadap pola asuh anak ataupun tentang adminduk ini. Monggo Bu, di depan itu. Sini ya. Ya, terima kasih semua sobat Swarga Loka dan sobat Madu TV Nasional. Saya Maria Agustin, Bunda PAUD Kecamatan Wonokromo, mohon izin berpesan. Khususnya untuk semua bunda-bunda sekecamatan Wonokromo. Marilah kita jangan berhenti untuk berjuang demi anak-anak kita semua. Ikhtiar duniawi kita lakukan. Betul. Jangan lupa ikhtiar batin dan jalur langitnya tetap dipanjatkan doa-doa terbaiknya. Itu saja dari saya, yakinlah pemerintah kota, beliaunya Bapak Wali Kota dan Bunda PAUD Kota Surabaya
sudah amat sangat istimewa dalam memberikan dukungan kepada kita semua. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Mungkin buat Sobat Warga Loka jangan lupa ya pesan Bu Maria ini. Dan mungkin bincang-bincang hari ini kita udah selesai. Semoga apa yang kita sampaikan untuk hari ini dapat kalian menambah ilmu ya atau pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan Sedap episode kali ini sampai habis. Jangan lupa juga nonton program TV kita lainnya. Dan kalian jangan lupa juga ya follow Instagram kita di bawah ini. Sekian episode Sedap kali ini. Sampai jumpa nanti. Saya Zizi pamit undur diri. Terima kasih. Bye.